Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbun rabbuna wa yarda. Alhamdulillah alhamdulilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Balad Bojongsari Depok. Alhamdulillah kita sudah sampai di halaman 224 dari kajian kita yang kesekian, ya mungkin sudah mendekati ke 80-an pertemuan, di mana kita masih membahas tentang hikmah ke-8 dari beberapa hikmah kenapa Allah mengutus hambanya yang terakhir, Rasulnya yang tercinta di Jazirah Arab yang gersang dan lain-lain, segala disadvantage, ya, kekurangan. Tapi di balik itu banyak hikmah, ya, sampai ke-8. Di ke-8 ini pun, ya, yaitu tabiat luhur yang dimiliki oleh bangsa Arab. Semua bangsa sering kita sebutkan di sini bahwa setiap bangsa mempunyai tabiat-tabiat luhur. Di antaranya bangsa Indonesia juga, gotong royong, ramah tamah, mudah menolong, dermawan dan lain-lain. Ini kelebihan yang kita harus pertahankan. Sedangkan kejelekannya harus dibuang. Ya, seperti apa? Mudah menyembah, mudah menghormat. Ya, ada pohon aneh sedikit disembah, ada batu gede sedikit disembah. Ini nggak boleh. Ya, ada gunung aneh sedikit dijadikan perantara atau dijadikan Tuhan langsung. Ada sapi atau kerbau, ya, dikasih nama lalu disembah. Ini nggak boleh. Ya, bangsa ini bagus, ada watak-watak bagus. Bangsa Arab dalam hikmah ke-8 satu kejujuran. Saya telah bahas di video yang lalu, silakan murojaah. Ya, kejujuran ini penting. Dimana, ya, barang yang mahal sekarang ini, banyak orang pintar, jenius, IQ di atas mungkin 200, mungkin kalau ada. Tapi kejujurannya 0, bahkan negatif. Ya, padahal di halaman sebelumnya 223, 222 hal itu barang mahal sekarang. Makanya pertahankan dan ajarkan anak kejujuran dari kecil. Kalau disuruh diminta beli kerupuk atau belanja, ya, harganya kita tahu berapa, kembalinya berapa, nggak boleh dia jajanin sebelum minta izin. Nah, ini korupsi dari kecil nih nanti, bibit-bibit. Kita harus ajarkan anak kita dari hal yang kecil. Kalau kamu kembalinya boleh kamu jajanin, ya, boleh. Tapi kalau dia tidak dapat perintah itu, dia balikan. Ya, dia mau beli apa, mau dia senangnya kayak apa, dia pulang dulu. Boleh nggak kembalinya buat saya? Pelajaran kejujuran ini dari kecil, ya. Dan Rasulullah tidak pernah sekalipun, baik sebelum jadi Rasul atau setelahnya, ya, berbohong, berdusta. Ya, ini penting. Kedua, kedermawanan. Ya, materi kita adalah kedermawanan. Dan kejujuran kadang-kala menyelamatkan walaupun posisi dia seperti mengancam nyawa. Kajian di Masjid Baitur Rahmah masalah kejujuran ini ada pertanyaan.
Waktu itu ada saya kasih contoh ya, Ribai, seorang yang salafus saleh, yang jujur, nggak pernah terdengar darinya kedustaan. Lalu datanglah seorang menghadap Hajjaj bin Yusuf, ya ini ada di video yang lalu. Lalu dia seorang datang, ya Hajjaj, wahai Hajjaj waktu itu gubernur dan terkenal kejam, membunuh 120.000 umat Islam, bahkan sahabat Zubair dibunuh karena Zubair menentang menguasai Hijaz. Hajjaj datang di bawah Marwan, di bawah Khalifah Umayyah untuk menaklukkan dan menyerahkan kekuasaan Hijaz, ya, lalu dibunuh. Bahkan Asma, salah satu anak Abu Bakar radhiyallahu, ya, hampir dijambak dengan perintah, kalau engkau enggak menghadapku akan aku tarik dengan rambutmu. Tapi Asma tidak mau, ya, tetap teguh. Ini waktu Hajjaj meninggal sujud syukur banyak ulama, Hasan Basri dan lain-lain. Tapi waktu dia dites tentang Ribi'i ini, wahai Hajjaj, engkau akan dapati seorang yang sangat jujur, tapi pada saat ini dia akan berdusta di depan kamu. Siapa? Fulan bin Fulan Ribi'i punya anak 2 pemberontak terhadap Hajjaj. Anaknya ada di rumah. Panggil dia sini. Hajjaj geram sekali. Lalu begitu Ribi'i menghadap Hajjaj, ditanya, apa yang anakmu perbuat? Spontan bapaknya ini bilang, dia udah tua, udah bungkuk, ada di rumah. Kaget Hajjaj, ya, kaget atas kejujuran orang tua ini. Padahal anak itu terancam dibunuh kalau Hajjaj tahu. Dia tahu itu risiko dari memberontak. Ya, sebab itu Hajjaj kagum, langsung dikasih hadiah pakaian dan aku maafkan anak kamu, ya, pulang kamu. Ya, kadang-kadang begitu kejujuran. Ya, jangan takut, belum apa-apa udah takut. Tapi dalam ancaman nyawa boleh berbohong. Tapi Ribi ini tahu Hajjaj sudah punya mata-mata juga, ya, makanya dia dipanggil. Sekarang kita melihat tentang hikmah ke-8. Di antara hikmah itu ada kejujuran, kedermawanan, keberanian, ya, orang-orang Arab ini. Izzah, sangat menjaga kehormatan, kesabaran dan kekuatan mental yang tinggi. Kita satu persatu, ya, dengan sabar, ya, begitu. Baik, kedermawanan. Dalam 224 halaman 224, Al-Ustadz Dr. Al-Fadil Firanda Mendirja LCMA menulis, Al-Karam, kedermawanan, sudah sejak lama dikenal sebagai sifat asli yang mendarah daging pada bangsa Arab, ya, begitu. Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun, ya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Mungkin suatu saat kita akan lihat tafsirnya yang teliti. Ayat ini bagus. Semua ayat bagus, tapi ayat ini berhubungan dengan kedermawanan. Coba lihat, orang yang beriman dan berhijrah. Ini dua hal digandengkan, beriman dan berhijrah serta berjihad. Hijrah ini bukan hal yang mudah, ya. Seorang harus meninggalkan tempatnya, ya. Rasulullah saja berat hijrah karena beliau cinta Mekah, cinta Ka'bah, ya, tempat kelahirannya, ya, begitu. Serta berjihad. Jihad ini juga berat, ya, tidak mudah. Bahkan Ka'ab, ya, di dalam kajian yang sebelumnya di Ka'ab disebutkan tidak ikut berjihad, padahal sering ikut jihad. Begitu ada
peperangan Tabuk, kebun-kebunnya sedang indah, ya akhirnya dia absen, ya tidak ikut jihad. Lalu semua yang tidak ikut jihad ditanya oleh Rasulullah, semua jawab dengan alasan masing-masing, kecuali Ka'ab. Ka'ab bilang, aku tidak ada alasan ya Rasulullah, aku tergoda dengan dunia, yaitu kebun-kebunku sedang ya tumbuh buah-buahnya. Rasulullah marah, lalu ditinggalkan Ka'ab, ya diboikot, tahzir. Seorang pemimpin boleh mentahzir rakyatnya. Ya Ka'ab ini tidak ditegur, tidak disalam, kalau salam tidak dijawab, kalau ngobrol nggak dijawab, ya begitu. Dalam rangka mengasih pelajaran kepada orang yang absen dalam jihad fisabilillah. Kalau yang lain orang munafik, ya bohong, kasih alasan 1001 alasan. Ya aku bisa mendustai Rasulullah, tapi kemana Allah? Nah, ini jujur. Tapi setelah itu dalam surat Taubah itu dimaafkan, ya dia bergembira. Sehingga orang yang memberi berita tentang diampuninya dia langsung dikasih baju dan langsung menghadap Rasulullah dan langsung, ya Rasulullah, aku akan serahkan seluruh kekayaanku. Ya begitu sifat taubat. Lalu kita berderma, ya tapi ditahan Rasulullah, tinggalkan untuk kamu dan keluarga, ya berjihad di jalan Allah dengan harta. Ingat, dengan harta. Jihad hijrah itu dengan harta. Urutan pertama biasanya ya lidarajah, untuk prioritas ketinggian, ya dengan harta, benda, dan diri mereka, baru jiwa. Ya. Karena jihad itu perlu biaya. Kudanya, pelurunya, kalau zaman sekarang, rudal, dan perlu harta. Orang yang nggak punya harta nggak bisa berjihad. Zaman Nabi ada orang yang menangis saja, ditanya, kenapa kamu? Aku tidak punya senjata, aku tidak punya kuda. Ya sudah, kamu doa di rumah. Ya, doakan kami. Jadi ya penting untuk umat Islam membina ekonomi pribadi dan masyarakat. Karena jihad ini dipanggil dengan harta benda. Ya, pertama bi amwalihim, baru wa anfusihim. Semua orang ada jiwa. Orang yang punya harta punya jiwa juga. Ya, ada yang mungkin sakit, dia serahkan hartanya boleh. Ada uzur syar'i, ya dia boleh serahkan hartanya ikut jihad. Tadi dia membiayai kawan-kawan yang ingin berjihad, ya. Adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, derajat itu di sisi Allah, ya, bukan di sisi manusia. Kalau manusia bisa kagum dengan kita, ya, wah dia menginfakkan segini miliar, triliun untuk jihad. Tapi niatnya bukan karena Allah, maka sia-sia, ya. Sebagaimana hadis di mana 3 orang yang pertama api dinyalakan untuk mereka, yaitu orang yang berjihad, orang yang bersedekah, dermawan, dan qari. Ya, susunannya ngacak ini aja ada makna. Di mana yang qari belajar Quran siang malam hanya untuk disebut qari dan sudah disebut di dunia ini masyhur. Ya, di akhirat didustakan oleh Allah. Orang dermawan berinfak, bangun masjid, bangun pondok, bangun ini dan lain-lain, ya, agar disebut dermawan dan sudah disebut di dunia ini, ya, begitu. Orang yang tadi berjihad karena ingin dikenal suja, pemberani, maka sudah disebut, oh dia pemberani itu, ya, maka hilang pahalanya. Bayangkan, ini neraka untuk mereka, ya. Oleh sebab itu niat muhim jiddan, sangat penting, ya, dalam ibadah. Mungkin di agama-agama lain nggak ada niat ini. Apa tuh niat? Apa? Begitu. Ya, mereka nggak paham. Kita Islam ini ya syumul, kafah, dari yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya, diajarin kita. Oleh sebab itu jangan malas belajar, karena banyak hal-hal yang gaib diajarin, dibongkar oleh Allah.
Masalah hati manusia dibongkar oleh Allah. Ya. Masalah yang disembunyikan, perkataan yang qauluz zur, ucapan sia-sia baik di rumah, di masjid, di jalanan, sendirian, di toilet, dibongkar sama Allah, dicatat itu semua. Makanya hati-hati. Ya. Orang cari ilham banyak di toilet, sehingga 2 jam, 3 jam di toilet. Ilham apa di toilet? Kalau para sahabat, Umar bin Khattab diberitakan kalau masuk toilet dia gigit lidahnya karena dia takut berzikir. Saking seringnya zikir, ya, beliau radhiyallahu anhu menggigit lidahnya agar tidak berzikir. Begitu. Kedermawanan ini adalah perintah, ya. Banyak sekali ayat yang serupa dengan ayat ini, di mana Allah Jalalu menjadikan tindakan menginfakkan harta merupakan bagian dari jihad. Dalam ayat tersebut kita lihat Allah Jalalu mendahulukan jihad dengan harta daripada jihad dengan jiwa raga. Ini menunjukkan tingginya nilai kedermawanan dalam Islam. Lihatlah bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan harta yang sangat banyak untuk membebaskan para budak dan menyiapkan pasukan. Begitu pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menginfakkan hartanya untuk membekali sekian banyak pasukan untuk perang Tabuk. Membeli sumur rumah, ya. Rumah yang nama ini, yang sumur yang Utsman membelinya dari seorang Yahudi. Kalau nggak salah sejarahnya orang Yahudi kalau ya menjual air, menjual sumur, jadi berebut, ya, orang yang memerlukan itu berebut, ya. Lalu Utsman bilang, saya beli airnya untuk masyarakat. Orang Yahudi nggak mau. Gimana kalau satu hari untuk saya, satu untuk mau? Ya, Yahudi kan otaknya bisnis saja. Ya, ini kisahnya seperti itu, ya. Lalu perjanjian, hari ini haknya Utsman, besok haknya Yahudi. Kalau haknya Yahudi dia jual itu. Air itu dijual. Mahal air padang pasir. Di sini aja mahal kan? Ya, saya kecil dulu minum air di tempayan dulu. Begitu saja kali masak. Sekarang sudah rusak. Dan dulu saya masih lihat bekas-bekasnya. Dulu di Jakarta setiap rumah yang agak besar, mewah mungkin, di depannya ada kendong. Ada air yang boleh diambil gitu buat musafir, buat tukang jualan, orang yang jalan, kan dulu banyak orang jalan. Yang ambil, ya, taruh lagi. Itu dulu, sekarang susah itu. Ya. Begitu. Ya, Yahudi ini didatangi oleh Utsman, saya belilah sumur kamu. Enggak bisa. Ini untung, bisnis yang menguntungkan. Bagaimana sewa? Ya, sewa menyewa. Saya sewa hari ini, saya bayar untuk sewa. 1 hari untuk kamu, 1 untuk saya. Oh itu, kalau itu boleh. Ya, Yahudi lihat, coba lihat Yahudi. Dia sumur masih punya, sewa jalan terus, atau beli hari. Pada saat itu Utsman, masya Allah, Allah kasih ilham. Begitu giliran Yahudi, orang bayar. Begitu giliran Utsman bilang, ini kolamku hari ini, silakan ambil gratis. Berbondong-bondong ambil. Besoknya giliran Yahudi berkurang. Ya, orang Yahudi heran, kok berkurang? Karena mereka sudah ambil kemarin. Besoknya giliran Utsman lagi ngambil lagi semua. Ya, begitu terus akhirnya Yahudi nyerah. Karena makin sepi. Ngapain ngambil bayar, orang bisa gratis besok. Akhirnya Yahudi bilang, ya sudah beli aja. Ya, ini boleh diterapkan bisnis ini. Ini ke bisnis itu perlu strategi, ya, perlu kecerdasan, ya, begitu. Ya boleh diterapkan kalau ada Yahudi masih kayak gitu. Yang dibebaskan 1 hari untuk umat Islam boleh. Misalkan apa? Mall. Antum beli, antum bebaskan, bagus. Ya. Banyak laku itu. Yaitu Utsman bin Affan, ya.
membeli sumur rumah dan mengadakan perluasan Masjid Nabawi. Lihatlah bagaimana Abdurrahman bin Auf ya radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh kafilah ya dagangan yang berjumlah lebih dari 700 onta. Ya, satu onta berapa kira-kira? Saya cek di Google terakhir 35 sampai 45 juta atau 50 juta kali 700 berapa tuh? Kalau 50 juta lah kali 700 ya. Lihatlah bagaimana Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menghabiskan 700 dirham. Ini onta, kurskan ke rupiah sekarang, kata dapat angkanya 700 dirham. Satu dirham berapa rupiah? Kali 700 ribu dirham hanya dalam satu hari untuk para fakir miskin. Sungguh ini semua tidak akan terwujud apabila kaum muslimin adalah kaum yang kikir dan pelit. Sekali lagi, kita harus senantiasa sadari bahwa kedermawanan merupakan sifat utama dalam membangun kejayaan Islam. Ya, kalau mau ambil bagian ya antum, misalkan kita mau ambil bagian di sisi kejayaan Islam, ya mungkin jadi alim susah, panjang waktunya, jadi orang ahli ibadah juga berat. Ya harus sholat ini, sholat itu, jaga yang haram dan lain-lain. Ya kalau dulu kita diajaknya jihad. Karena sebab itu Haroki bilang, antum nggak ada bakat jadi alim, ya hafalan jelek dan lain-lain, bahasa Arab nggak bisa lagi, itu udah ya ibadah juga berantakan. Senin Kamis juga nggak ibadah, sholat juga salah-salah. Paling cepat antum mau masuk jannah jihad. Ya udah semangat anak muda seperti saya ini. Ya udah benar juga ini. Tapi jihad yang benar, bukan jihad yang salah. Itu bukan jihad, itu teroris itu. Ya, jihad. Padahal ada harta miskin kan. Anak muda kerja aja enggak, infak apa? Ya, hati-hati. Ada orang-orang yang mengajak dengan cara syariat, dia mengutak-atik syariat sesuai semaunya. Ya, begitu. Oleh sebab itu kedermawanan yang paling kita lihat tadi ya Abu Bakar dan lain. Kita telah mempelajari di halaman 59 jilid 1, silakan lihat itu. Flashback sedikit. Kedermawan Rasulullah SAW gak ada ngalahin Rasulullah kedermawanannya. Ya. Dan itu dipuji oleh Allah ya, melalui satu hadis ya begitu. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, Rasulullah orang yang paling dermawan dan sangat lebih intensitasnya tinggi saat Ramadan. Ya begitu. Ada surah Bukhari dan Muslim. Ya. Dan banyak sekali ya kedermawanan Rasulullah. Kita sebut lagi sebelum kita nyebut yang lain ya. Rasulullah pernah diberi baju oleh seorang wanita bagus sekali. Tahu ada sahabat yang memintanya. Ya, dia tahu Rasulullah nggak pernah nolak kalau ada yang minta, langsung dikasih. Maka sahabat yang lain ya ini sudah pernah kita bahas di sini. Ya mahsanta labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha sumasaltahu. Ya, kamu ini bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya karena butuh. Ya, mengapa kamu memintanya? Sahabat ini berargumen, aku bukan untuk dipakai, aku ingin buat kafanku. Maka memang diberitakan beliau sahabat ini wafat dan dikafankan oleh bajunya Nabi. Nah gitu. Dan Rasulullah pernah ya masih di halaman-halaman yang lalu kita pernah bahas ini semua secara ringkas saja. Rasulullah pernah memberi seorang yang bapaknya dibunuh zaman peperangan oleh Bilal, Safwan namanya. Lalu setelah dia Islam tapi sedih dia. Belum Islam dikasih hadiah untuk menghiburnya yaitu 100 ekor unta. Ya 100, ini dulu ukurannya unta-unta saja. Dan ini 100 ekor unta beneran. Ya, bukan unta-untaan. Bukan habis ngasih diambil lagi, tidak. Bukan pencitraan ini. Sama sekali naudzubillah. Dari orang yang menipu masyarakat dengan naudzubillah.
ya kasih ambilin lagi buat medsos saja, nggak boleh seperti itu, ya itu jahatnya 2 kali itu namanya pelit dan penipuan. Naudzubillah. Setelah kasih 100 dikasih lagi 200 ekor unta, 300 jadinya, ya. Melihat sikap Nabi SAW, Safwan bin Umayyah menyatakan, wallahi laqad atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'atani wa innahu ya la abghadun nasa ilaih fama bariha yu'tini hatta innahu la habbu ya la habbun nasa ilaih. Ya, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberiku, ya, hadiah yang banyak sekali, ya banyaklah 300 onta, ya zaman dulu lagi. Sebenarnya dahulu itu coba lihat bagaimana hadiah, ya, merubah sikap seorang. Makanya ada hadis, ya, tahabbu, kasih hadiah, ya, agar menambah kecintaan. Istri kasih hadiah, ya istri ngasih hadiah ke suami, kasih hadiah ke anak-anak, walaupun kecil jangan dinilai harganya, tapi hadiah itu akan menambah kecintaan, ya. Nah ini lihat, sebenarnya dahulu ia adalah orang yang paling saya benci. Nah, ini kesaksian Safwan bin Umayyah, ya. Tetapi karena ia selalu memberi hadiah kepadaku, sehingga beliau kini adalah orang yang paling saya cintai, ya. Ini terbukti dan tidak main-main. Kalau tidak percaya, cobalah cari yang kelihatannya benci kita, tiap hari kasih hadiah 10 ekor onta, ya kan? Kalau punya, maksudnya sesuai kemampuan, nggak harus onta terus, ya. Pasti dia, akhi antum masya Allah, pokoknya top markotop lah begitu, ya kan? Ya ini sifat manusia, ya. Sudah kita dibenci, bukan kasih hadiah malah digibahin, ya tambah bencilah dia pada kita. Keluarga juga gitu, silaturahim kadang-kala sibuk, tapi kita pesan makanan mungkin, kirim ke fulana dan lain-lain dari keluarga kita, sehingga terkesan bahwa kita memperhatikan, walaupun bentuknya mungkin mie ayam dan lain-lain, nggak apa-apa. Sekali-sekali, udah makan belum, jangan masak ya, saya mau kirimkan apa, pecel lele misalkan, nggak apa-apa, jangan lihat nilainya, tapi perhatian. Atau minyak wangi dan lain-lain. Dan ini orang Arab terkenal dalam bab ini. Dan lihat bagaimana mereka tidak terkenal. Rasulnya seperti ini, ya, pernah memberikan kambing, ya. Rasulullah diberitakan seperti itu, ratusan kambing dan lain-lain, ya. Kedermawanan ini juga bukan ada pada orang Islam yang sedang dapat hidayah seperti Abdurrahman bin Auf tadi yang kita sebutkan, yang kitab Ustadz sebutkan, ya, seperti Amr bin Luhai, kedermawannya tidak tertandingi di zamannya. Dia membelanjakan 10.000 memotong onta 10.000 onta setiap tahun. Kalikan lagi, kalau satu ontanya 50 juta, kalikan 10.000 itu berapa, ya. Pakaian juga 10.000 pakaian untuk jamaah haji, dan makanan juga. Ini si Amr bin Luhai. Tapi karena dosanya besar, yaitu orang pertama yang membawa masyarakat tauhid kepada kesyirikan, yang itu membawa berhala, terutama Hubal, ke Mekah, ya, di sisi Ka'bah disembah. Maka roa itu Luhai, ya, aku melihat Luhai di neraka. Itu Rasulullah langsung dikasih lihat, dia sedang menyeret-nyeret isi perutnya, ya, terburai, ya, ususnya terburai, lalu dia sedang menyeret-nyeret, jalan terus. Itu hukumannya. Amalannya yang bagus habis amalu, ya, lain asyrakta la yahbatanna amaluka, jika engkau syirik wahai Muhammad, habis amalan kamu. Itu syirik besar, ya. Syirkul asghar
dosa besar, tapi amalan itu saja. Misalkan fulan sholat tapi ria, zakat tapi ria, maka amalan sholatnya pada saat itu dia hilang. Tapi kalau al-syirkul akbar dan belum tobat, maka habis sholatnya yang dari kecil, ya, terus menyembah sesuatu lalu mati sebelum tobat, habis itu, ya. Dan dan ini adalah dosa yang besar, paling besar. Itu Luhai, seorang Arab, ya, bahkan diantara juga, cuman saya nggak tahu namanya, ada mungkin Amr bin Luhai, dia memasak tuh kualinya sampai ratusan orang yang ngadu. Lalu Aisyah bertanya dalam tafsir Mukatsir, wahai Rasulullah, apakah manfaat perbuatan dia, ya, karena kedermawannya itu? Tidak, wahai Aisyah, karena dia tidak pernah bicara, ya, minta ampun pada Allah, ya, begitu. Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yaumal yaqumul hisab, dia tidak pernah minta ampun pada Allah, begitu. Dan ini berlaku pada orang-orang yang sampai sekarang, misalkan saintis, penemu listrik dan lain-lain. Bagaimana amalan mereka? Kan bagus sekali manfaatnya, ya. Dalam bab amal mereka sudah dibayar oleh Allah, ya. Kebaikan orang-orang kafir sudah dibayar oleh Allah di dunia, baik dengan harta atau jasa, disebut-sebut, oh dia penemu ini, penemu itu, begitu. Itu sudah termasuk, ya. Atau Allah mungkin nerakanya dikurangi, ya, di yang seperti Abu Talib, bapaknya Ali, karena baiknya dia hampir saja masuk Islam, tapi karena kekejian para pimpinan Quraisy mempengaruhi sampai wafat, sampai sakaratul maut, maka dia tidak masuk Islam. Padahal begitu syahadat meninggal, ya, masuk jannah, karena itu jaminan dari Rasulullah. Ya, ini makanya jangan sampai syahadat kita hilang. Na'udzubillah. Ya, dia diringankan nerakanya di dalam riwayat-riwayat. Ya, Abu Talib cuma dikasih sendal, ya, dari neraka, lalu dia pakai. Ya, begitu dia pakai sendal, otaknya mendidih. Itu paling ringan itu. Ya, atau seperti digarang. Ya, itu keringanan. Yang lain, ya, kita belum dapat beritanya. Misalkan Abu Jahal dan lain-lain, ya, gitu. Dan hanya amalan-amalan orang kafir jangan menyilaukan kita. Karena apa? Karena ada ayat Quran, ya, yang sering kita baca. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah. Ya, amilatun nasibah, silahkan lihat, ya, tafsirnya. Itu amalan-amalan orang baik tapi sia-sia, ya. Amilatun nasibah, amalan baik di muka bumi ini, ya. Di asar ada asar sahabat Umar adalah nangis melihat pendeta yang begitu jujur. Pendeta ini menjauhi dunia dan lain-lain, tapi, ya, calon api neraka, begitu. Amilatun nasibah. Jadi kedermawanan orang-orang kafir dibalas di dunia, baik dengan nama tenar, ya, dia dapat posisi di mana-mana dihormati, ya, gitu. Di akhirat tidak, gitu. Dan sedangkan kedermawanan Rasulullah telah kita bahas, kedermawanan sahabat juga sudah disinggung oleh Ustaz di dalam kitabnya. Kedermawanan ini sifat universal. Makanya alhamdulillah kalau benar di sosmed silakan lihat, Indonesia ini termasuk nomor 1 negara yang dermawan walaupun banyak orang miskin. Dermawan itu bukan orang kaya saja. Antum punya 50.000, tahu-tahu 10.000 antum infakkan, berarti berapa persen dari 50.000 itu? Ya kan, 20%, ya, begitu. Aisyah pernah punya, radhiyallahu anha, pernah cuma punya korma 1. Lalu 1 untuk anaknya, 1 untuk ibunya. Ya, anaknya makan berburu.
ya kalau nggak salah 3 ya seperti itulah, punya 3 mungkin satu anaknya satu ibunya dikasih, dan itu yang Aisyah punya. Ya, anaknya makan dulu cepet-cepet, begitu ibunya mau makan anaknya nangis lagi, ibu ya umi, lalu Aisyah melihat langsung dipotek 2 kasih lagi. Begitu dermawannya seorang ibu yang tidak bisa kita kalahkan. Ya, bahkan kita memakan zat-zat yang bermanfaat dari dalam tubuhnya, bahkan setelah keluar ya kita disusui 2 tahun dalam Al-Quran, ada yang lebih mungkin. Ya, betapa ibu kita ini sangat-sangat dermawan terhadap kita, dan itu ilham dari Allah. Dan bukan ibu manusia saja, ibunya binatang juga begitu, kucing ya, hewan-hewan mempunyai sifat itu ya. Dan keberagaman ini memang universal. Saya telah mengutip dari sebuah sejarah ya, saya ada kitab buku sejarah yang telah diterjemahkan, di mana kedermawanan seorang yang dikatakan bengis ya, satu Genghis Khan ya, ini dari buku Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Mongol, tebal itu, kita ada satu set buku itu Abbasiyah dan lain-lain ya. Salah satunya cari kalau mau beli Bangkit dan Runtuhnya Bangsa Mongol, sekitar 700 halaman dan lain-lain. Genghis Khan adalah orang yang sangat murah hati ya, ini kisah beliau ya, kisah dia nih. Dia juga sangat dermawan. Sifat dermawan ini terkenal ya, selalu pejuang atau ahli perang, hero-nya selalu dikasih balasan yang begitu banyak. Suatu ketika Genghis Khan kedatangan sejumlah petani dari Cina. Mereka ingin bertemu dengannya dengan bawa 3 buah semangka. Lihat, ini Cina, tamu dari Cina cuman bawa 3 buah semangka. Namun sayangnya waktu kedatangan ya Genghis Khan orang sibuk, maka tidak bisa nemuin. Ya. Lalu Genghis Khan pesan kepada istrinya. Ingat ini pelajaran dari Genghis Khan ini. Berkata pada istrinya, Khotun namanya, berikanlah kedua antingmu kepada mereka. Istrinya agak keberatan dan dengan permintaan tersebut, karena pada anting tersebut terdapat permata yang sangat mahal harganya. Ini tulisan Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, terkenal ya, seorang ahli sejarah. Ya. Istrinya keberatan, ini tamu bawa semangka 3 dikasihnya anting yang lagi dipakai lagi, bukan perhiasan yang lagi disimpan. Atau yang dipakai yang paling dia senang. Lalu istrinya menolak, mengapa tidak berikan yang lain saja? Karena mereka tidak tahu betapa berharganya anting-anting ini. Ya seorang petani sederhana, bawanya juga cuma semangka 3, tentu dikasih anting yang sangat berharga. Ingat, kekuasaan Mongol itu hampir seluruh dunia itu, setengah dari dunia mungkin. Genghis Khan tetap pada pendiriannya. Ia berujar, berikanlah anting-anting itu pada mereka, karena kamu sudah sering mengenakannya. Simpel banget ya, karena kamu sudah sering. Sedangkan orang-orang itu tidak mungkin kita suruh pergi dengan kejengkelan di hatinya karena tidak mendapatkan apa-apa. Ya ini dia penghormatan terhadap tamu itu universal juga. Yang Genghis Khan yang terkenal bengis, yang anak buahnya ya salah satu menyiksa di Abbasiyah, begitu dia dapatkan harta ya Abbasiyah di bawah kolam renang bertumpuk ya, bukan Genghis Khan tapi turunannya. Dia bilang, kenapa kamu nggak kasih prajuritmu harta-harta ini sehingga mereka bisa bertahan memerangi aku ya. Lalu diambil menteri-menteri yang paling jahat ya, dicairkan emas dan perak ini lalu dituangkan ke matanya. Nah, itu siksaan. Nah, itu orang Islam yang disiksa. Nah, ini orang yang Genghis Khan ya. Akhirnya istrinya pun terpaksa mengalah dan dengan berat hati melepaskan kedua anting. Kita juga belajar dari istrinya Genghis Khan untuk istri-istri kita. Genghis Khan terkenal kejam tapi punya sifat dermawan, istrinya juga begitu, ngalah sama suami, hal yang baik ya.
Karena suami memberi ada sifat dia menghormati tamunya, mungkin tamunya itu pimpinannya atau tamunya teman dekatnya, atau ada deal bisnis yang sedang ya dia kerjakan. Maka istri ini sebagai pendamping ya nurut. Ya, ini penting mendidik istri kita seperti itu. Kasih saja udah, gampang kita nanti beli lagi begitu. Ya. Lalu ya orang tamunya ini ke pasar lalu menjual dengan harga tinggi, lalu ditanya dari mana kamu dapatkan? Dari istrinya yang diskon. Pembelinya kaget langsung ya mengembalikan lagi. Nah itu ya diskon bilang nanti juga akan dibalik ke kamu begitu. Ini diskon yang bengis, yang kalau menyiksa nggak tanggung-tanggung. Perpustakaan Abbasiyah itu terkenal besar, dihancurkan, ya begitu. Dan penting mendidik anak-anak kita juga untuk menjadi anak-anak yang dermawan, ya karena melatih apa yang dia cintai dilepas, ya. Kecintaan kita kepada dunia ini kita lepas pelan-pelan karena kita menuju kecintaan yang abadi, mencintai Allah ya, kemudian mencintai Rasulnya dan para sahabat. Itu kecintaan yang sejati. Kecintaan kita di dunia ini pada istri, pada anak dan lain-lain sebagaimana kita telah bahas ayatnya. Ya, kita mencintai apa yang kita cinta. Kita nggak akan dapat menuju kepada kecintaan yang kita cinta tanpa melepas kecintaan kita kepada yang lain. Nggak akan kita nemui Allah, berjumpa dengan Allah, melihat jannah dan melihat wajahnya tanpa kita melepas atau kita ditinggalkan. Dua saja di dunia ini. Kita melepaskan orang-orang kita cintai ya dengan kita meninggal, atau kita ditinggalkan dalam rangka menuju ya, dunia yang kekal, yaitu alam yang kekal, yaitu di jannah. Jannah itu kekal ya. Ya, jadi subhat-subhat yang menyatakan jannah itu tidak kekal, neraka tidak kekal itu sudah dibantah. Oh kalau jannah kekal berarti jannah sama dong sama Allah. Tidak. Kekalnya jannah atas kehendak Allah. Dan kekalnya jannah pernah diciptakan. Sesuatu yang pernah diciptakan beda dengan yang mencipta. Kekekalan Allah tidak pernah diciptakan. Ya, jadi ini harus menghadirkan tauhid. Ya banyak sekarang orang-orang menganalisis neraka juga nggak kekal kok. Ya kalau neraka kekal sama dong kekal. Allah kekal, neraka kekal. Neraka pernah tidak ada. Beda kekekalannya. Kalau Allah kekal, tidak diciptakan itu kekal dan tidak pernah punah. Begitu. Ya. Dan para sahabat juga terkenal ya. Dan kita semangatkan diri kita dengan kebaikan para sahabat. Yang paling terkenal yaitu Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat kaya, tapi pernah miskin. Waktu hijrah ditinggalkan semua harta bendanya. Dia datang ke Madinah menjumpai Rasulullah, dipersaudarakan dengan orang Ansor, dipersaudarakan dengan orang Muhajir. Ya, saudara Islamnya ini menyatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau lihat istriku, ya istriku ada 1, 2, 3 mungkin berapa, cari yang kau cintai akan aku ceraikan, kamu nikahi. Ya senyum-senyum ya sejauh itu kebaikannya nggak ada itu. Ya mana ada kayak gitu, udah istri satu-satunya gitu. Udah nggak ada itu, nggak boleh itu ya. Kau lihat istriku, mana yang kau tertarik? Itu ya dicatat di sejarah itu. Ya. Dan tidak harus kayak gitu katanya. Tunjukkan dikasih uang. Ini hartamu ya, separuh untukku, separuh untukmu. Begitu hebatnya kecintaan kepersaudaraan mereka, Muhajir dan Ansar. Maka didampingkan. Minal muhajirin wal ansar, minal muhajirin wal ansar begitu. Dan Abdurrahman bin Auf cuman tunjukkan aku pasar, ya, begitu. Ya diceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf memang pandai, ya. Beliau menyewa tempat, lalu dia jual semua barang. Ya beliau menyewa tempat itu disuruh orang
jualan di situ bebas, ya. Pokoknya beliau orang kaya. Yang Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Ini saya kurang paham dinar itu berapa rupiah kalau sekarang. Kalau ada yang bisa kurskan boleh itu. Ya, gelap banget dinar. Ya, kalau cari ada malah dinar Kuwait, dinar ini jadi bingung juga. Ya. Ini biasa sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Begitu. Panjang sekali tentang beliau. Tadi kekayaannya memang itu sangat menakjubkan para sahabat juga, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an telah memerdekakan 3.000 orang, ya, budak maksudnya, ya, begitu. Imam Bukhari mencatat Abdurrahman pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar dan jumlah mereka ketika itu 100 dinar, ya. Ini Abdurrahman bin Auf pernah memberikan wasiat kepada semua sahabat yang mengikuti perang Badar dengan 400 dinar dan jumlah mereka ketika itu 100 orang. 100 kali 400 berapa? 40.000, ya. Ya kan? Apa? 400.000. 40.000, ya. 40.000 dinar. Dinar berapa? Satu dinar berapa? 53.000. Dinar Kuwait itu sih. Ya, dinar Kuwait. Ya, kali itu tuh, kali 40.000, ya. Itulah kedermawanan yang ya kita hanya bisa baca, wallahu alam bisa niru apa enggak. Tapi niatkan, ya, niatkan. Niat itu penting. Ya, jangan sampai ya jadi orang yang pelit karena nggak ada berkahnya harta yang dimakan sendiri atau kalangannya sendiri. Haruslah ada sekurang-kurangnya wajib zakat. Kalau memang tidak bisa seperti mereka-mereka, ya, yang Allah kasih hidayah dan kemurahan hati, sekurang-kurangnya zakat jangan ditahan. Zakatul mal, zakatul fitr, ya, gitu. Dan sifat dermawan ini akan melahirkan kecintaan dan juga pembuktian, ya. Dalam sini ada sifat kayak karya Mahmud Muhammad Al-Khazandar. Innallaha karimun yuhibbul kurama'u. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, menyukai orang-orang yang pemurah, ya. Di antara sifat karam dan berkorban ada ikatan yang kokoh dan hubungannya dengan, ya, kuat, mujahid, memberikan jiwanya, ya, adalah puncak sifat pemurah. Dan orang yang membebaskan diri dari syahwat, harta, mengurungkan tangannya di pintu-pintu kebaikan, ya, terkadang lebih mampu berjihad, ya, karena sifat karam pemurah menanamkan di dalam jiwanya pengertian berkorban dan mengutamakan orang lain. Ya, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari orang-orang yang pemurah ini, ya, bangsa-bangsanya. Aceh alhamdulillah telah menginfakkan 1 kapal di zaman kemerdekaan. Ya, kita harus catat itu. Kita harus bersyukur dan menyebut-nyebutnya, ya. Dan bangsa-bangsa lain, ya, banyak juga. Hamengkubuwono pernah menginfakkan hartanya untuk rakyat pada saat kelaparan. Banyak catatan-catatan sejarah. Dan ini adalah salah satu perintah al-mu'minuna, ya, ghurru karimun wal fasikuna khabu laimun. Seorang mukmin adalah orang yang mulia lagi pemurah, dan orang fasik adalah penipu yang tercela. Ya, jangan sampai, ya, sekedar untuk pencitraan memberi sesuatu. Ya, sekarang ini banyak medsos yang menipu untuk konten, ngasih barang besar, habis disenter, habis itu diambil lagi, dikasih yang sedikit. Ini nggak boleh seperti itu.
Dan seorang beriman itu harus pemurah, walaupun bukan harus kaya. Orang yang karim itu bukan orang kaya. Ya, wala yajtami'u as-sihhah wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Dalam satu hadis, tidak akan pernah berkumpul sifat bakhil, ya, dan iman di hati seorang. Enggak mungkin tuh, iman bakhil itu aneh. Karena dia tahu dia dapatnya dari Allah, dia belanjakan untuk Allah. Dan dapat balasan lagi. Seorang yang belanja, jangan berasa diri itu uang kita, harta kita, itu yang salah. Ini kan dari Allah semua, dia balikan ke Allah. Dan nambah lagi nanti di akhirat disimpan. Yang tadi harus masuk neraka, naudzubillah, ya, yang tadi yang dalam jadi yang cetek, naudzubillah itu juga. Yang tadinya harus dihisab tidak dihisab. Yang tadinya mampir dulu ke neraka, dengan amalan-amalan seperti ini seorang bisa diangkat tidak langsung, tidak ke neraka, begitu. Ini harapan kita di akhirat. Kalau di dunianya ya boleh kita enggak, boleh sembunyikan, boleh. Ya. Bagaimana hadis yang dinaungi, 7 orang yang dinaungi, di antaranya adalah orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan tangan kirinya dia tidak tahu. Itu artinya dia menjaga. Ya. Kalaupun setelah itu ada orang yang mengekspos dan lain-lain, bukan kita yang mengekspos, ya itu bagian dari tanda kebaikan seorang. Kadang-kala amalan baiknya diekspos tanpa dia minta, tanpa dia siasati, bukan pencitraan lagi, ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat terburu-buru, bukan karena ya ingin melihat berita dan lain-lain atau melihat bertemu dengan, tidak. Rasulullah pernah terburu-buru sholat karena masih ada segenggam emas atau sebutir emas yang belum beliau infakkan. Begitu gelisahnya, ya. Dan Rasulullah SAW mencontohkan, ya, begitu banyak. Abu Bakar adalah orang yang paling dermawan, menyerahkan seluruh hartanya, ya, untuk jihad, untuk kemajuan Islam. Sehingga Umar pernah, ya, tidak akan pernah aku bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Ya, sedangkan Syiah menghinanya Abu Bakar, tapi Umar, ya, ini boleh, ya, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat adalah berlomba-lomba. Ya, Umar sudah tergopoh-gopoh, ya Rasulullah, ini hartaku, setengah dari hartaku untuk jihad. Ya, lalu Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini hartaku seluruhnya untuk jihad, untuk kemajuan Islam. Ya, Umar langsung, tidak pernah akan bisa aku menyaingi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ini boleh. Ya, sebagaimana para sahabat pernah tidak bisa tidur. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu, karena Rasulullah pernah bersabda, aku akan serahkan, ya, dalam sebelum jihad pemimpin menyerahkan bendera. Maka kalau bendera itu jatuh atau dikuasai musuh, kalah. Nah, sebagaimana Ja'far pernah memegang bendera, itu simbol maju terus, ya. Pernah Abdullah bin Umi Maktum ikut perang. Kenapa kamu buta? Kasih aku bendera, aku kan gak akan takut. Musuh mau pakai gajah, mau pakai, dia akan maju terus. Itu salah satu hikmah orang buta ikut perang. Ya, yang penting arahnya dia harus tahu. Ya, jangan ke arah yang salah. Ya, nah, Ja'far seperti itu, ditebas kanan dia pakai kiri, ditebas, ya, kirinya dia pakai lengan, ya, atau digigit lengan gitu. Makanya dia dibilang burung yang terbang. Ja'far tuh sampai sekarang masih terbang dengan diganti oleh Allah, tangannya itu sayap. Itu berita-berita. Dan ini berita-berita seperti ini akan menambah kita semangat untuk mempelajari Islam. Jelaskan di sini dalam satu hadis, ya, di mana Rasulullah bersabda,
anta sadaqa wa anta sahihun tahsal faqra ta'amulul ghina. Sedekah yang paling baik adalah bahwa engkau bersedekah sedangkan engkau dalam kondisi sehat, pelit, ya, terdapat takut miskin dan mengharapkan kaya. Lagi pengen kaya-kaya, tentu istri bilang, "Papa, Abi, sedekahkan tuh ke saudara kita yang ini. Oh, kita lagi ngumpulin." Nah, ini pada saat itu tuh sedekah akan menjadi nilainya tinggi. Ya. Kita baru punya uang simpanan segini, nah, begitu. Dalam keadaan sehat, ya sehat kan, ingin jalan-jalan, ingin makan ini, kan beli ini, pakaian ini. Tapi tentu dia bersedekah, sehingga mungkin kenikmatannya berkurang, ya. Mau makan restoran, yang mahal-mahal kita kurangi. Pelit terhadap harta, lagi takut ya tadi, dan lagi takut miskin. Mungkin ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Ya lagi takut miskin semuanya, tapi dia bersedekah. Ini sedekah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Hendaklah kita ya mengamalkan semampu kita. Dan ada pertanyaan, tinggal 4 menit lagi, silakan. Ya. Kalau ini kita berniat memberi orang itu, nah, tapi dengan mengindahkannya, jadi memberikan dengan yang terbaik. Atau mungkin membalas pemberian itu dengan lebih dari itu. Nah, itu apakah termasuk riya gitu kepada orang yang diberi tersebut gitu. Nah, misalkan udah diberi sekian tapi kita niatnya membaikkan gitu. Nah, itu gimana sih? Oh ya. Memberi yang terbaik kepada saudara kita adalah salah satu amalan sunnah, ya. Rasulullah selalu gitu. Ya, Rasulullah pernah diberi jaminan atau masuk dari Taif, masuk langsung dicegat. Ini namanya suaka politik oleh Mut'im bin Adi. Ya, lalu dia duduk ya karena habis dihina sama orang gila dan lain-lain. Ya, oleh Mut'im bin Adi dijamin masuk lagi dapat suaka politik. Masuk ke Mekah tuh nggak boleh. Akhirnya Rasulullah masuk, ya. Mut'im bin Adi mengumumkan keluarganya dengan persenjataan dan minta Rasulullah masuk. Rasulullah masuk, sholat 2 rakaat dan lain-lain, kembali ke rumahnya. Hampir nggak punya tempat deh beliau. Setelah dijanjikan dibohongi, dikhianati oleh Taif. Lalu setelah peperangan Badar kalau nggak salah, Rasul banyak tawanan Quraisy nih. Lalu Rasul bersabda, andaikan Mut'im bin Adi, padahal kan nolongnya cuma gitu doang, ngasih izin. Ya, makanya suaka politik tuh salah satu sifat baik juga bangsa Arab, walaupun jahiliyah. Sampai Abu Jahal datang, Mut'im, ya tuh kamu masuk Islam apa memberi suaka politik? Aku memberi suaka politik, ya jarrah kalau nggak salah bahasa Arabnya. Aku akan lindungi yang kau beri perlindungan. Lihat Abu Jahal tuh bapaknya kejahilan, tapi perjanjian ini perjanjian internasional. Jika sudah dilindungi tidak boleh diganggu gugat. Maka dibebaskan oleh Abu Jahal, silahkan. Ya apa yang kau lindungi aku nggak akan ganggu. Sejak itu Rasul juga tidak diganggu. Apa ujungnya dengan pertanyaan tadi? Rasul membalas Mut'im bin Adi dalam peperangan itu, walaupun tidak terjadi. Apa dengan balasannya? Andaikan Mut'im bin Adi masih hidup dan dia bilang bebaskan ini tawanan, aku akan bebaskan. Berapa jiwa itu? Padahal Mut'im bin Adi cuma menolong Rasulullah masuk 1 jiwa. Dia membebaskan mungkin tawanan itu pada saat itu ada tokoh-tokoh besar Quraisy. Maka Rasul bukan untuk ria, tapi balas ya. 1 al-jaza min jinsil amal, bukan hadis ya. Sekurang-kurangnya ya, dalam hadis, sekurang-kurangnya kalau kamu nggak bisa membalas orang ngasih kamu ucapkan jazakallah khairan. Nggak bisa nih, nggak ada apa-apa nih kok. Ya, tetangga tuh ngasih, ya, bagaimana nih pulang piringnya kosong? Ya sudah, nggak jangan panik. Ya, jazakallah khairan itu adalah lebih, doa itu melebihi dari yang dia kasih. Jazakallah khairan, jazakillah khairan. Makanya jangan sepelekan ucapan itu, karena itu adalah ibadah. 1, mengikut sunnah. 2, menilai bahwa apa yang kita balas kadang-kala belum tentu. Misalkan kita ngasih ke tetangga,
kue ya, misal saja ya, kue yang kita anggap enak, tentu tetangga dikasih ini kue apa, ya kan? Ya itu kecewa, tapi ya namanya kita juga nggak tahu selera dia, ya kan? Nggak apa-apa, itu udah niat kita baik. Ya, padahal di satu pihak mungkin nggak enak, ya kurang baik. Maka kita kalau kita punya sesuatu, kita isi lagi piringnya, kita balikan, ya. Yang kita pikir enak, balikin lagi. Terus tetangga kita bilang, ini kue apa lagi? Jadi dua-duanya nggak enak. Ya nggak apa-apa, itu niat. Ya nggak usah dibuang di depannya lah. La haula wala quwata illa billah. Ya kasih makan, kita kasih orang yang senang. Ya ini biasa. Ya, niatnya beri yang terbaik. Ya, sebagaimana Rasulullah contohkan. Ya kalau nggak mampu, ucapkan jazakallah khairan, itu udah lebih dari balasan yang kita mampu. Karena balasan dari Allah mungkin dia dapat rumah dari ngasih sepiring makanan. Begitu kita bilang karena ikhlas, mungkin itu makanan satu-satunya dia punya, tapi dia ingin membahagiakan tetangganya, dia kasih yang kita tidak tahu. Ya kita terima, kita ucapkan jazakallah khairan. Sebagaimana sahabat pernah undang makan, padahal dia datang, punya apa kita? Nggak ada apa-apa, anak-anak kita belum makan. Saya sudah terlanjur undang tamu. Ya sudah makan, lalu ditutup, matikan lampu. Maaf, lampu kita sedang rusak. Lalu dia makan nih, ya, dengan tidak ada di piringnya, belagak saja makan. Ya, sahabat itu yang diundang makan aja. Itu masya Allah itu, dan itu dipuji ya. Mungkin kita akan bahas sesuatu bagaimana dermawannya para sahabat waktu itu, ya, sehingga Allah kagum, ya. Dan hendaklah kita memperhatikan hal ini dan jangan berkecil hati kalau nggak bisa membalas. Ya, nggak harus balas tetangga ngasih kita pikirin bagaimana, mas, jangan. Sudah, itu kebaikan dia, kita doakan ya jazakumullah khairan. Maaf, saya belum bisa balikin apa-apa nih. Yang apa begitu, ucapan-ucapan yang baik adalah sedekah. Demikian wallahu alam, semoga bahasan ini bermanfaat untuk diri saya dan ikhwan sekalian yang menyimak. Dan juga jangan lupa mengamalkannya semampunya, karena amalan ini, Islam ini ilmu dan amal, iman, ilmu dan amal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.